Dewi. Bu Dewi gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sama hari ini mau itu ya proses coaching dengan Bu Surya ya. Ya Bu, betul. Oke, jadi saya ditugaskan untuk jadi supervisornya Ibu hari ini. Ibu berkenan tidak jika saya supervisi hari ini? Iya Bu, siap. Oke, jadi sebelum saya melakukan observasi, ada rubrik penilaian yang akan saya sampaikan ke Miss Amah terlebih dahulu. Di antaranya, apakah nanti saat proses coaching itu sudah menggunakan alur cerita dengan benar, terus apakah nanti di dalamnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan selanjutnya apakah nanti coach itu bisa mendengarkan aktif apa yang diceritakan oleh coach, seperti itu sama ya. Dan jangan lupa yang sama ya, nanti saat proses coaching itu harus menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Begitu. Oke, siap Bu. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh saya menanyakan hal tersebut? Boleh Bu, silahkan. Oke, kira-kira untuk kompetensi apa yang akan dikembangkan sama dalam proses coaching hari ini? Oke, dalam proses coaching hari ini, saya ingin mengembangkan yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Oke, di antara ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan saat proses coaching, kira-kira kompetensi yang paling utama yang akan Ibu kembangkan itu apa sih, Bu? Kalau dalam proses coaching ini, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mendengarkan aktif apa yang coaching utarakan, dan juga saya bebas dari judgement, asumsi menangkap, dan bisa menangkap emosi dari coaching tersebut. Oke, alhamdulillah. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa bisa Mas dari kompetensi-kompetensi itu? Kalau dari indikator ketercapaiannya adalah saya ingin mewujudkan pola pikir coaching yang lebih baik. Di sini saya ingin membuat coaching saya merasa nyaman, dan juga saya bisa mengembangkan diri di mana dalam proses coaching ini coaching bisa merenungkan dan bisa menghasilkan solusinya sendiri, dan saya hanya bersifat membantu dan juga mensupport. Selain itu juga tentang mengelola emosi, di mana saya bisa mendengarkan kata kunci yang dilontarkan oleh coach secara sabar. Oke, kiranya Mas Ama itu sudah siap untuk melakukan proses coaching ya hari ini ya dengan Bu Surya ya. Insya Allah siap Bu. Ya. Alhamdulillah. Mas Ama, kiranya itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Mas Ama ya. Amin, makasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Monggo silakan Mas Ama bisa melakukan proses coaching dengan Bu Surya. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam Bu Ama. Selamat sore, gimana kabarnya Bu Surya hari ini? Selamat sore Bu Ama, alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke Bu Surya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan kemarin dari kita chatting sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Sudah siap Bu Surya? Ya Bu. Oke. Kalau begitu siap. Oke, siap. Kalau begitu, apa sih tujuan dari pertemuan kita pada sore hari ini Bu Surya, yang ingin Bu Surya dapatkan dari pembahasan coaching pada sore hari ini? Saya itu punya sedikit masalah di kelas Bu Ama. Jadi di kelas saya itu, saya kan ngajar kelas 1 ya. Anak-anak itu ada sebagian tiga anak lah yang belum mau menulis. Kalau yang lain sudah mau menulis.
meskipun ada yang cepat, ada yang lambat, tapi anak ini tidak mau menulis sama sekali. Kalau mau menulis ya paling harus dipaksa, dan itu pun paling satu baris di antara lima baris 5 soal. Begitu Bu Ama. Oke, kalau dari permasalahan Bu Surya kali ini berarti Bu Surya mengalami kendala tentang beberapa anak yang belum mau menulis di dalam kelas ya Bu ya? Iya Bu Ama. Oke, kalau dilihat dari masalah tersebut kira-kira berada di posisi mana nih Bu Surya menempatkan siswa-siswa tersebut? Dari skala 1 sampai 10. Kalau dari skala 1 sampai 10, itu menurut saya itu di skala 3 kayaknya Bu Ama. Skala 3. Jadi Tapi optimis ya? agak memusingkan itu. Oh, Ya, tapi Bu Ama. optimis kan kalau misalkan setelah proses coaching ini mendapatkan nilai lebih dari 3 ya? Ya semoga Bu Ama nanti semoga saya mendapat pencerahan. Oke, kalau begitu apa sih hambatan Bu Surya ataupun yang dihadapi selama ini? Kenapa ada beberapa siswa yang belum bisa menulis, Bu? Apa yang pernah Bu Surya lakukan? Jadi saya itu mengamati anak-anak ya, mengamati mengamati kesehariannya. Ternyata anak-anak ini masih terlihat anak-anak banget, karena memang mereka tidak masuk TK lebih dulu, jadi langsung masuk kelas 1. Akhirnya aku masih sangat tenang ya, jadi harus dibimbing, harus anak yang lain. Maka kemampuan muridnya rendah sekali ya. Sampai itu. Kemudian yang lain, hambatan yang lain juga karena anak ini apa namanya, mungkin dari belajar atau ini ya, ini tidak senang menulis mungkin ya, jadi mungkin saya harus memikirkan cara bagaimana biar anak itu mau menulis tetapi kita dengan melihat di papan tulis gitu Bu. Oke, kalau tadi yang dibicarakan sama Bu Surya tentang anak tersebut tidak suka menulis, tetapi Bu Surya ingin anak tersebut bisa menulis walaupun tanpa melihat di papan. Berarti kira-kira solusi apa yang Bu Surya tawarkan kepada anak-anak seperti itu? Nah, saya mencoba untuk melakukan dikte ya. Jadi dikte ini untuk sebagai solusi alternatif dari menulis di papan tulis. Barangkali anak itu karena tidak suka melihat atau tidak suka gaya melihat ya, maka saya akan mencoba dengan gaya lain, yaitu pendengaran. Barangkali dengan menggunakan gaya auditory ini, anak-anak yang tidak mau menulis ini akan lebih fokus dan mau menulis, karena kalau dalam dikte itu kan ada tantangan ya, tidak bisa waktunya lama, jadi waktunya cepat. Kalau tidak menulis ya dia akan ketinggalan. Demikian Bu Ama. Oke, kira-kira butuh berapa lama nih Bu Surya untuk bisa memecahkan masalah ini dengan solusi Bu Surya tadi yang disebutkan bahwa Bu Surya akan menggunakan gaya auditori dengan cara mendikte anak. Ya, nanti mungkin dalam waktu seminggu lah. Nanti dalam waktu seminggu diharapkan bisa terlihat hasilnya. Barangkali nanti setelah seminggu anak itu akan, kalau semangat dalam menulis, berarti rencana saya tadi berarti indikator. Oke, kalau begitu ukuran keberhasilannya adalah dengan wujudan tulisan ya Bu ya? Kalau tadi saya simak ya. Satu, mau menulis, yang kedua ada semangat tanpa harus dipaksa ketika menulis. Dia menulis dengan senang hati. Itu indikator keberhasilan. Oke. Untuk mencapai keberhasilan tersebut ada beberapa komitmen dan tanggung jawab yang akan Bu Surya lakukan. Bagaimana sih
yang akan Bu Surya lakukan? Apakah ada orang lain yang bisa membantu dalam proses tersebut? Tentunya saya nanti berkolaborasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah ya saya sharing ketika ada masalah di kelas, saya juga bercerita dengan kepala sekolah, barangkali dengan saya bercerita itu akan ada masukan atau pengalaman lain dari teman-teman sehingga saya mungkin bisa memakai ataupun memperbaiki kinerja saya atau pembelajaran saya di dalam kelas. Oke, siap. Kalau begitu, apa sih yang Bu Surya dapat simpulkan dari pertemuan kita nih? Karena kebetulan tadi dari awal, berarti Bu Surya sebenarnya sudah mempunyai solusi tersendiri nih, yaitu ingin mewujudkan 3 anak tersebut itu bisa mau menulis dan memiliki semangat lebih. Kalau begitu, kesimpulan dari yang saya dapatkan pada perbincangan kali ini adalah bahwa saya menjadi tercerahkan, menjadi terurai maksudnya saya. Jadi saya agak berperan karena menemukan solusi dalam perbincangan dengan Bu Amah, menemukan langkah-langkah yang nantinya akan bisa saya terapkan dalam menyelesaikan masalah saya di kelas. Itu Bu Amah. Oke, terima kasih Bu Surya karena waktunya kita berbatas. Saya tunggu komitmen Bu Surya dalam melaksanakan solusinya. Semoga dalam waktu 1 minggu ke depan sudah ada perubahan ya Bu Surya ya. Insya Allah. Oke, semangat Bu Surya. Semangat. Yang dirasakan apa sekarang Bu Surya? Yang dirasakan sekarang saya tambah semangat. Alhamdulillah. Pencerahan dalam perbincangan kali ini. Oke, semoga semangat selalu ya Bu Surya ya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Miss Amah ya. Alhamdulillah. Ya tadi saya lihatnya juga luar biasa sekali untuk prosesnya lah. Tapi sebelum berakhir observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ini Miss Amah. Ya, Bu. Pertama, indikator yang sudah didapat saat proses coaching itu apa saja Miss Amah? Tadi kalau dari proses coaching yang saya lakukan terhadap Bu Surya, itu yang pertama adalah mewujudkan pola pikir dalam coaching ini, menciptakan rasa nyaman di dalam percakapan sehingga Bu Surya mengalir pembicaraannya dari permasalahannya, solusinya, hambatannya, dan juga tentang komitmennya di akhir itu seperti apa. Dan juga di sini saya berusaha untuk mencapai indikator pengembangan diri di mana saya membawa coach untuk merenungkan apa yang harus dilakukan ke depannya, serta bagaimana cara tadi pengelolaan emosi dan juga hal-hal yang tidak mengganggu dalam proses coaching. Sehingga saya merasa tadi dalam proses coaching sudah baik kayak gitu. Oke. Seperti yang saya lihat, ini berdasarkan data yang saya amati. Ini untuk rubrik penilaian, sama juga sudah melakukan menggunakan alur tirta dengan baik ya, Sama ya. Terus juga presence, kehadirannya penuh, terus mendengarkan aktif juga, ditandai dengan tadi bisa mengulang pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata kunci apa yang disampaikan oleh Bu Surya. Itu untuk mendengarkan aktif. Terus untuk pertanyaan berbobot, misalnya juga menggunakan pertanyaan berbobot nih, karena misalnya menggunakan pertanyaan buka sehingga coach itu bisa menjawab dengan bebas atau bisa mengungkapkan apa yang sedang beliau hadapi seperti itu. Terima kasih. Menurut pengamatan saya ya Bu. Satu lagi boleh Bu? Oh ya, silakan. Terima kasih umpan baiknya Bu Dewi. Ya, sama-sama. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan untuk proses coaching ini Bu? Yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching ini adalah
memberdayakan Koci, di mana saya ingin membantu membuat rencana aksi secara spesifik dan juga mendorong ide dari si Koci tersebut, sehingga pada saat diminta saran, saya tidak mementingkan apa yang pernah terjadi pada saya, tetapi saya bersifat mendorong dan juga memberikan motivasi untuk Koci melakukan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Begitu, Bu. Oke, semoga apa yang diharapkan Miss Amah bisa terwujud ya, Miss Amah ya, bisa mengembangkan kompetensinya ya. Amin, amin. Saya kira itu saja untuk supervisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, Miss Amah ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umpan baliknya. Terima kasih sarannya, Bu Dewi. Semoga dengan latihan yang lebih lagi, saya bisa melakukan praktek coaching dengan sempurna. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore, Bu Surya. Selamat sore, Bu Ama. Senang nih bisa berjumpa lagi dengan Bu Surya pada kesempatan hari ini. Dan saya tadi melihat juga bahwa hari ini terdapat sesi praktik coaching yang akan dilakukan Bu Surya dengan Bu Dewi. Begitu, Bu Surya? Iya, Bu Ama. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan Bu Dewi. Oke, izinkan saya sebagai supervisor untuk melakukan observasi pada kegiatan sore hari ini ya, Bu Surya ya. Oke, monggo Bu Ama. Insya Allah jangan senang hati. Sebelum saya melakukannya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi kita diskusikan dulu ya, Bu, tentang rubrik yang ingin saya ambil dari penilaian praktik coaching pada hari ini, di mana menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan dalam penilaian rubriknya itu terdapat 3 hal yang ingin saya ambil. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan Koci, dan juga penggunaan alur tita dalam pembahasan coaching pada sore hari ini, Bu Surya. Oke, Bu Ama. Oke, siap ya Bu Surya ya? Siap. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Surya dalam proses coaching pada sore hari ini? Pada proses coaching sore hari ini, saya ingin mengembangkan beberapa potensi coaching. Di antaranya adalah presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian, Bu Ama. Oke, dari ketiga yang disebutkan sama Bu Surya, bagian mana sih kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya nantinya? Yang kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, nanti bisa hadir, bisa secara full berusaha untuk mengerti permasalahan yang Kuci sampaikan dari awal sampai akhir, Bu. Demikian, Bu. Oke, dalam proses tadi Bu Surya ingin mendengarkan aktif biar bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Koci ya, Bu ya. Kalau begitu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut apa, Bu Surya? Jadi dengan mendengarkan aktif diharapkan nanti saya itu bisa menemukan kata kunci ataupun kata yang sering diulang oleh Kuci tersebut. Kemudian dengan menemukan kata kunci, jadi bisa mewujudkan pola pikir pada Kuci sehingga Kuci itu merasa nyaman ketika melakukan coaching dengan saya, tidak merasa intimidasi, mengalir dengan nyaman, kemudian bisa mengembangkan dan mengelola dirinya, memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching, dan kemudian melakukan pengaturan diri atau mengelola emosi sehingga coaching ini bisa menyampaikan hal-hal yang sedang dipermasalahkan dalam hatinya dengan enjoy, tidak merasa emosi, tidak merasa
marah dan tidak merasa terintimidasi oleh saya. Kemudian, Bu. Oke. Saya rasa untuk pra-observasi ini sudah cukup ya Bu ya. Tadi saya juga sudah mendapatkan jawaban. Jadi proses coaching bisa dilakukan sama Bu Surya dari sore hari ini. Terima kasih Bu Ama. Saya Sama. Semoga sukses Bu Surya dalam proses coachingnya. Alhamdulillah. Sore Bu Dewi. Apa kabar? Sore Bu Surya. Alhamdulillah baik. Bu Surya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dewi. Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Bu Dewi, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk 10 atau 15 menit ke depan kita akan melakukan coaching. Bu Dewi, kira-kira Ibu Dewi mau bercerita tentang apa nih dengan saya ini? Gini Bu Surya, jadi akhir-akhir ini, minggu-minggu inilah, itu saya merasakan ketika saya masuk di kelas 8 itu, tingkat kebosanan anak itu sangat tinggi sekali. Seperti itu. Saya kan mengajar bahasa Inggris nih, jadi anak-anak itu kelihatan nggak ada semangat, terus bosan seperti itu, Bu Surya. Oh, berarti Ibu Dewi merasakan bahwa anak-anak itu ternyata mengalami kejenuhan ya Bu ya? Iya. Terutama dengan bahasa Inggris yang Ibu sedang ampuh. Nah, kira-kira yang Ibu dapatkan dalam perbincangan kita selama 10 atau 15 menit ke depan ini apa Bu Dewi? Yang saya ingin dapatkan, saya bisa memecahkan bagaimana caranya supaya saya itu bisa mencairkan suasana supaya anak-anak itu tidak bosan lagi itu di pelajaran saya. Oke, berarti nanti semoga apa yang Ibu Dewi harapkan, yang Ibu Dewi inginkan nanti bisa tercapai ya Bu ya dalam perbincangan kita nanti kali ini ya Bu ya. Nah, sebelumnya apakah Bu Dewi punya strategi ketika menghadapi anak-anak dalam kelas seperti itu? Apakah Bu Dewi sudah mempunyai strategi apa atau sudah melakukan wawancara dengan anak-anak, sudah memberikan angket berupa angket ataupun apa yang sekiranya bisa mendapatkan mengidentifikasi dari masalah anak-anak tersebut. Kalau sebelumnya kalau saya pastinya permasalahan ini tidak mungkin kadang ada kadang tidak seperti itu ya Bu. Itu saya pernah mempunyai strategi yaitu membuat metode pembelajaran yang semenarik mungkin Ibu. Seperti itu. Nanti Ibu berusaha untuk membuat strategi pembelajaran dengan sesuatu yang menarik minat siswa ya, yang sekiranya bisa membangkitkan minat siswa itu untuk menghilangkan kejenuhan dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan ya. Nah, ketika Ibu ingin mengembangkan strategi dengan berbagai variasi metode pembelajaran, kira-kira hambatannya apa Bu ketika Ibu melakukan hal tersebut? Hambatan dari tadi yang terkait metode pembelajaran mungkin itu ya Bu, komitmen sih intinya saya harus lebih siap ketika mengajar di kelas. Jadi tidak hanya asal masuk datang ke kelas terus mengajar, tidak, tetapi saya harus benar-benar menyiapkan apa sih yang mereka butuhkan. Ini juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi mungkin selama ini masih dengan kebutuhan anak-anak Ibu. Jadi saya mencoba akan mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak seperti itu Ibu. Berarti Bu Dewi ini berusaha untuk
Di antaranya yaitu melakukan strategi memvariasi strategi pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berdiferensi ya Bu ya. Iya, Jadi diferensiasi. rencana aksi Ibu kan melakukan pembelajaran berdiferensi ya, rencana aksi Ibu. Kira-kira ketika Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut, Ibu itu membutuhkan siapa saja yang bisa membantu Ibu mensukseskan rencana aksi tersebut. Ibu, untuk menjalankan rencana aksi tersebut, pastinya saya butuh yang namanya banyak referensi ya Bu. Untuk terkait siapa, pastinya rekan sejawat itu saya butuhkan, terus mungkin dalam komunitas NKLP kita saling sharing, saya akan tanyakan bagaimana supaya di kelas itu tidak bosan, terus pastinya saya meminta dukungan dari kepala sekolah juga Ibu, seperti itu. Berarti Ibu nanti akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kemudian mengembangkan diri di MDMP dan meminta support dari kepala sekolah sebagai atasan ya Bu ya. Iya betul. Jadi kondisi anak-anak yang seperti itu menurut beliau itu mereka ada di level berapa? Kalau saat ini terkait dengan tingkat kebosanan anak, kalau 1 sampai 5 itu mereka ada di level 2 Ibu. Ada di level 2 ya. Nah, kira-kira Ibu ingin mencapai di level berapa? Kalau yang namanya harapan pasti ingin yang maksimal ya Bu. Saya ingin ketika di pembelajaran saya itu mereka bisa ada di skala 5 Ibu. Ada di skala 5 ya. Nah, Ya, semoga apa yang Ibu harapkan anak-anak itu nanti sampai di level 5 tentunya dengan cara bertahap ya. Semoga bisa sampai. Nah, untuk melakukan rencana aksi itu tadi dengan cara bertahap tadi, Ibu akan memprioritaskan apa dulu yang akan Ibu prioritaskan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut? Oke, untuk langkah pertama di pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan mapping dulu ya Bu, mungkin mengobservasi mereka. Jadi anak-anak saya itu sukanya yang apa, sukanya belajar yang seperti apa. Itu langkah yang paling utama Ibu, supaya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak atau pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya mungkin di metode pembelajaran Ibu, saya akan gunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik pastinya. Oke. Bagus sekali Bu rencana aksi Ibu tadi dan dengan skala prioritas. Kira-kira itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai tercapai indikator-indikator yang Ibu harapkan dari pemecahan permasalahan tadi? Kalau untuk observasi sampai ke persiapan metode media mungkin di sekitar 3 atau 4 mingguan itu. Berarti nanti diharapkan setelah 3 atau 4 minggu Ibu bisa melihat atau bisa melaksanakan rencana aksi tersebut secara bertahap ya Bu ya, dan nanti diharapkan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu komitmen apa? Jadi setelah Ibu nanti akan melaksanakan rencana aksi tersebut, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dan akan Ibu terapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Untuk terkait komitmen pastinya satu harus ada dalam kesadaran diri saya sendiri untuk melakukan observasi, itu yang harus utama, saya harus komit, saya bisa akan melakukan observasi, mapping kebutuhan siswa itu seperti apa. Terus untuk pembuatan media pembelajaran itu juga harus dibuat yang pastinya supaya pembelajaran itu lebih siap seperti itu Ibu. Oke, hebat sekali. Nah, Ibu tadi dari perbincangan dari awal sampai akhir, sekarang Ibu bisa menyimpulkan bagaimana solusi terhadap permasalahan Ibu. Coba monggo, apa yang kesimpulan dari Ibu dari perbincangan kita tadi? Solusi apa saja tadi Ibu yang sudah Ibu temukan? Alhamdulillah ya Bu,
apa bilang dengan Ibu, ternyata saya dapat solusinya, yaitu terkait kebosanan siswa saya di kelas, terutama di pelajaran bahasa Inggris, ada proses observasi untuk anak supaya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak atau pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu menyiapkan metode dan media pembelajaran semenarik mungkin supaya siswa saya tidak bosan di kelas. Alhamdulillah ternyata Ibu sudah mendapatkan penyelesaiannya, kesimpulan dari masalah Ibu sendiri tadi ya. Nah, apa yang Ibu rasakan dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi? Apa yang Ibu rasakan? Pastinya wow, senang sekali ya Ibu, luar biasa bisa berbagi dengan Bu Surya yang bisa mengarahkan saya sampai saya itu bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi sendiri, seperti itu. Oke Bu Dewi, alhamdulillah ternyata di akhir pembicaraan kita semua bisa mendapatkan keuntungan ya Bu Dewi ya. Semoga perbincangan kita selama ini 10 atau 15 menit ini menjadi bermanfaat dan bisa menjadi apa namanya solusi dari permasalahan Bu Dewi di dalam pelajaran bahasa Inggris. Semoga bermanfaat ya Bu Dewi ya. Amin. Terima kasih Bu Surya. Selamat bekerja dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, Bu Surya, dari praktik coaching yang sudah Bu Surya lakukan dengan Bu Dewi, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching. Bagaimana Bu Surya menilai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif yang Bu Surya katakan tadi di pra-observasi? Oke, alhamdulillah saya bisa melaksanakan coaching dengan lancar dengan Bu Dewi dan saya berusaha memenuhi alur kita yang sudah Bu Amat tadi sampaikan di awal supervisi, sehingga ketika dalam coaching tadi saya berusaha untuk menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari Bu Dewi, kemudian membimbing atau mengarahkan Bu Dewi untuk membuat rencana aksi sendiri, dan terakhir bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia putuskan atau dia membuat langkah-langkah tersebut. Jadi performa dalam pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu titik beratnya itu di mendengarkan dengan baik. Saya di sini berusaha untuk mewujudkan pola pikir dari Bu Dewi. Jadi dia berusaha untuk menemukan sendiri apa permasalahan yang dia sedang alami dengan melakukan wawancara dengan muridnya, dengan memberikan angket dengan muridnya, sehingga nanti dia akan menemukan titik temu atau titik pencerahan dari apa yang sedang dihadapi. Kemudian mengembangkan diri Bu Dewi agar bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi ketika dia melakukan coaching dengan saya, dia merasa nyaman, merasa tidak terintimidasi dengan saya, dan bisa bercerita dengan lancar, dengan baik, dan saya bisa mendengarkan dengan full, dengan baik, sehingga saya bisa membimbing Bu Dewi untuk menemukan langkah-langkahnya sendiri. Oke, siap. Boleh saya berbagi dari hasil pengamatan saya, Bu? Oke, monggo. Dari saya melihat tadi bahwa Bu Surya ingin meningkatkan kompetensi di bagian mendengarkan secara aktif, dan alhamdulillah tadi dari proses percakapan coaching sudah terdapat beberapa kata kunci yang sering diulang oleh Bu Surya dalam memancing ide kreatif dari Bu Dewi selaku coaching, dan hal tersebut menambahkan nilai aspek dari rubrik penilaian tersebut. Di antaranya tadi mungkin ada beberapa hal yang dalam alur Tirta itu Bu Surya mungkin kehilangan presence atau
secara fokus. Tetapi di akhir, alhamdulillah tadi Bu Surya sudah bisa menarik kembali titik fokus sehingga bisa mendengarkan aktif kembali dan juga bisa menjalankan proses tirta ini dengan sesuai dengan standarnya. Begitu Bu Surya dari hasil pengamatan saya. Kalau seperti itu, bagaimana pendapat Bu Surya dari hasil pengamatan saya? Pandangannya Bu Surya bagaimana? Terima kasih sekali Bu. Ya Bu, jadi saya tadi memang agak kurang fokus sehingga di awal tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat Bu Dewi agak termenung sebentar. Dan akhirnya karena saya sudah bisa memberikan fokus, akhirnya di akhir perbincangan Bu Dewi juga merasa nyaman, merasa bahagia dan akhirnya tercerahkan. Demikian Bu Amah. Baik Bu Surya, dari hasil tadi, diskusi tadi nih, dari awal sampai akhir, langkah konkret apa yang akan Bu Surya lakukan untuk meningkatkan performa tersebut Bu Surya? Jadi langkah konkret saya nanti saya ingin meningkatkan pengembangan kompetensi dalam coaching, ya, diantaranya yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga presensi atau kehadiran penuh. Demikian Bu. Siap, langkah yang sangat baik sekali ya Bu Surya, dan tadi juga Bu Surya sempat menyinggung kompetensi yang akan dikembangkan lebih lanjut lagi, yaitu tentang presence dan pertanyaan berbobot ya Bu Surya ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Surya atas kesediaannya untuk saya lakukan observasi dalam praktek coaching yang sudah Bu Surya lakukan dengan Bu Dewi. Semoga di ke depan kita bisa melakukan praktik coaching ini lebih baik lagi, baik saya maupun Bu Surya ataupun yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Bu Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Surya. Semangat. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bu Surya. Apa kabar hari ini, sore ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Surya sendiri baik? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Ini Bu Dewi, pada sore ini kita mempunyai jadwal observasi ya, untuk melakukan supervisi. Sebelum melakukan observasi, saya mohon izin ya Bu ya, nanti Ibu akan saya observasi. Bagaimana Bu, diizinkan tidak? Dengan senang hati Bu Surya. Terima kasih Bu Dewi atas waktu yang untuk saya. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian ya Bu ya, agar nanti proses nanti sesuai dengan rubrik penilaian yang akan nanti saya observasikan. Bu Dewi begini, dalam rubrik penilaian ini nanti akan ada alur kita, nanti diharapkan coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan prosedur alur tirta, yaitu ada menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian membimbing kunci untuk melakukan rencana aksi, dan terakhir yaitu untuk agar kunci itu tadi bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Kemudian yang kedua adalah diharapkan nanti Ibu Dewi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada kunci yang tidak membuat kunci merasa terintimidasi. Yang ketiga adalah bagaimana nanti kunci bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dewi. Jadi nanti ketika Ibu memberikan pertanyaan berbobot, diharapkan kunci pun bisa merespon dengan baik ya Bu ya. Yang keempat yaitu diharapkan nanti menyampaikan prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching ini diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dalam coaching tadi, kemudian juga memaksimalkan potensi dari kunci tersebut. Jadi kunci tersebut nanti bisa menemukan solusi dari menggali potensi dirinya sendiri. Demikian ya Bu Dewi ya. Penilaian.
Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya, Melakukan observasi atau pra-observasi. Pertanyaan dari saya itu pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Dewi dalam coaching yang akan nanti dilakukan oleh Bu Dewi. oke Ibu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan saat proses coaching hari ini, yang pertama tentang kehadiran penuh Ibu, tentang present. Saya berharap saya bisa melakukan proses coaching dengan kehadiran penuh seperti itu. Yang kedua, saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan bentuk pertanyaan terbuka pastinya. Dan yang ketiga, saya bisa mendengarkan aktif sehingga coach di ujung pembicaraan bisa memecahkan permasalahannya sendiri seperti itu, Ibu. Oke, berarti nanti Ibu sudah mengerti tentang 3 kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching yang nanti akan dilakukan Bu Dewi. Nah, kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang akan Ibu Dewi kembangkan dari 3 kompetensi tadi Bu Dewi? Untuk yang akan saya utamakan, yang saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif itu Ibu, yang mendengarkan aktif itu akan saya kembangkan karena menurut saya itu kalau sampai tidak, ya tiga-tiganya harus, tapi kalau yang mendengarkan aktif itu tidak dilakukan dengan baik, nanti alurnya itu kemana-mana Ibu. Berarti nanti Ibu ingin menguatkan kompetensi mendengarkan dengan baik ya Bu ya, karena diharapkan dengan mendengarkan dengan fokus dengan baik, Ibu bisa mendengar dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh coach dan Ibu bisa menemukan hal-hal nanti yang bisa digunakan untuk membimbing dan mengarahkan coach ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator apa dan indikator yang bagaimanakah yang bisa diharapkan dari tercapainya kompetensi mendengarkan dengan baik tersebut? Untuk indikatornya saya terkait mendengarkan aktif, saya bisa menangkap kunci apa yang disampaikan oleh coach sampai akhirnya saya bisa mengarahkan dan coach bisa mempunyai solusi-solusi sendiri terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Ibu. Oke. Berarti nanti Ibu indikator itu nanti diharapkan bahwa di perbincangan nanti di coaching nanti coach itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia alami sendiri ya Bu ya. Yang intinya nanti adalah memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Oke, Dewi, demikian pra-observasi dari saya dan monggo Bu Dewi untuk melaksanakan coaching dengan Bu Ama. Monggo Bu Dewi silakan. Oke. Assalamualaikum Miss Ama. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Miss Ama? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Miss Ama, hari ini kan ada proses coaching nih antara saya dengan Miss Ama. Kira-kira nanti akan butuh waktu 10 atau 15 menit. Kira-kira apa sih yang akan Miss Ama ceritakan hari ini? Miss Ama akan bercerita tentang apa? Gini Bu, beberapa hari ini saya merasa kok ada yang kurang gitu di kelas saya. Ternyata ada satu masalah dari siswa saya yang suka membolos Bu, membolos di pelajaran saya, bahkan tidak ikut pelajaran saya. Yang ingin Miss Ama dapatkan dari perbincangan kita hari ini itu apa Ibu? Yang ingin saya dapatkan adalah saya bisa memecahkan masalah ini, Bu. Saya ingin bisa memecahkan masalah ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada beberapa siswa yang bolos di pelajaran saya? Apakah ada faktor dari dalam diri saya yang menggunakan metode pembelajaran yang kurang menyenangkan? Atau ada faktor lain yang menyebabkan anak tersebut bolos di pelajaran saya, Bu? Oke, semoga perbincangan kita 10 atau 15 menit ke depan dengan tujuan sama tadi mendapatkan
solusi atau mencari tahu apa sih permasalahannya, kenapa siswanya misalnya itu membolos atau tidak mengikuti pelajaran bersama dapat didapatkan pada sesi hari ini ya Miss Amah ya. Iya, Bu. Amin. Kira-kira Amah mempunyai strategi seperti apa untuk menangani hal tersebut Miss Amah? Mungkin saya punya strategi yang pertama adalah mengamati. Mengamati kenapa dia bolos di pelajaran saya. Terus setelah itu saya mengobservasi, saya melakukan pendekatan, saya menanyakan alasan mengapa dia membolos. Terus saya melakukan pendekatan yang membuat dia nyaman dan mau bercerita dengan saya alasannya seperti apa kayak gitu. Itu Bu mungkin. Berarti strateginya dengan melakukan observasi ya sama ya, Iya, dengan melakukan pendekatan supaya mereka itu bisa terbuka mengapa sih mereka melakukan hal seperti itu atau melakukan bolos ketika pelajarannya sama ya. iya Bu, Oke. betul. Apakah ada hambatan-hambatannya ketika melakukan strategi-strategi tersebut? Jika ada, itu apa hambatannya sama? Hambatannya adalah ini Bu, apa ya, kurang keterbukaan dari hasil pendekatan tersebut dengan siswa. Jadi siswa itu tidak mau secara terbuka menyatakan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Sehingga itu menyulitkan saya faktor dari manakah mengapa mereka itu membolos Bu, apakah dari saya ataupun dari mereka sendiri. Berarti si anak tersebut itu kurang terbuka ya, jadi sama itu sulit untuk mengobserv mereka apa sih yang menjadi permasalahan mereka, kenapa mereka itu sering membolos di pelajaran ibu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Seperti itu. Pastinya kalau setiap permasalahan memang ada hambatan ya Bu, tapi kita rubah jadi sebuah tantangan untuk kita sebagai guru seperti itu. Kira-kira untuk menangani tantangan atau hambatan seperti itu, adakah cara supaya untuk meminimalkan hambatan atau tantangan tersebut, Miss Amah? Kalau Mungkin ada, mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikannya dengan orang tuanya, Bu. Jadi saya menanyakan oke. apakah ada perbedaan sikap dari si anak, kenapa dia tidak menyukai pelajaran saya ataupun tidak mau mengikuti pelajaran saya. Atau saya melakukan komunikasi terbuka dengan wali kelasnya, Bu. Kan kadang ada siswa yang curhat nih ke wali kelasnya. Nah, mungkin saya bisa menanyakan ke wali kelasnya kenapa anak tersebut tidak mengikuti pelajaran saya, kayak gitu, Bu. Oke, jadi selain sama melakukan observasi tadi, melakukan pendekatan-pendekatan dengan siswa-siswa sama, juga melakukan komunikasi internal dengan wali muridnya ya, Bu? Iya, Apa Bu. sih, mungkin background-nya di rumah itu seperti apa? Dan juga tadi wali kelas juga ya, Bu, tadi dengar juga berkolaborasi dengan wali kelas ya, seperti itu Iya, ya? iya, Bu. Dari beberapa rencana yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira apa sih komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rencana-rencana tersebut? Mungkin saya akan membuat komitmen rencana plan A dan plan B, Bu, di mana saya melakukan komunikasi dengan siswa saya secara terbuka, melakukan pendekatan, mencoba 1 kali, 2 kali melalui pembicaraan. Setelah itu, ketika tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, nanti saya akan melakukan jangka waktu sekitar 2 hari atau 3 hari saya melakukan komunikasi dengan orang tua dan juga wali kelas, Bu, untuk mendapatkan hasilnya. Kalau memang karena faktor dari pembelajaran saya yang kurang menyenangkan, itu akan menjadi introspeksi bagi saya untuk lebih memiliki inovasi dalam pembelajaran. Tapi kalau memang faktornya dari si anak yang mungkin merasakan kelelahan dalam artian ketika dia di SD belum mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, kan ketika di SMP dia merasa kesulitan. Itu mungkin saya akan memberikan motivasi lebih kepada si anak atau sekedar pengertian tambahan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk
kehidupannya kayak gitu, Bu. Oke, komitmen yang luar biasa ya Miss Ama ya. Semoga dengan apa yang tadi Miss Ama sampaikan, beberapa komitmen itu membuat anak atau siswa-siswanya Miss Ama bisa lebih apa ya, menghargai lah ya untuk pelajaran bahasa Inggris pastinya. Jadi Iya, mereka tidak membolos lagi seperti itu. Oke iya. Bu, ini di pertanyaan terakhir nih Bu, menurut Ibu kesimpulan apa sih pembicaraan kita pada hari ini? Bisa disimpulkan tidak Bu? Kenapa sih siswa Ibu itu solusinya bagaimana supaya untuk menangani siswa-siswa Ibu yang sering membolos seperti itu? Kesimpulannya seperti apa Ibu? Mungkin kesimpulannya adalah saya mengetahui dulu permasalahan yang dihadapi oleh si anak, kenapa si anak tersebut membolos di pelajaran saya. Ketika saya sudah menemukan alasannya, baik dari hasil pendekatan obrolan langsung dengan siswa ataupun obrolan dengan orang tua ataupun dengan wali kelas, mungkin saya bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu memperbaiki pembelajaran saya yang mungkin barangkali kurang menyenangkan, atau juga memberikan motivasi yang lebih kepada si anak agar bisa mau menerima pembelajaran bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Dewi. Berarti alhamdulillah untuk permasalahan yang dihadapi Miss Ama sudah ada solusinya ya Miss Ama ya? Iya Bu, Untuk alhamdulillah. alhamdulillah. Terakhir, ini terakhir lagi nih. Nggih Bu. Terakhir apa ya, ada yang mau disampaikan 1 atau 2 kata terkait hasil bincang-bincang kita tadi selama 10 atau 15 menit tadi Bu? 1 Nggih. atau 2 kalimat. Yang ingin saya sampaikan adalah saya terima kasih Bu Dewi sudah menjembatani saya untuk melakukan pemikiran terbuka tentang masalah saya sehingga saya bisa berkonsultasi dengan Bu Dewi, mencari permasalahan masalahnya, dan juga ternyata saya bisa menggali hambatan menjadi sebuah peluang Bu. Gitu. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Miss Ama. Alhamdulillah ya, perasaannya gimana sekarang? Alhamdulillah lega Bu, lega dan juga berpikir bagaimana caranya saya melakukan pendekatan itu besok. Oke, yang pasti sebagai seorang guru itu kita harus terus mencari bagaimana supaya peserta didik kita itu lebih seperti kita harus semangat seperti itu. Semangat ya bersama ya. Ya, semangat Bu Dewi. Terima kasih waktunya. Semoga rencana aksi dan tindak lanjutnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan siswa-siswa bersama tidak membolos lagi. Pastinya jiwa dan raganya satu di kelas. Ya, amin. Terima kasih Mama atas waktunya hari ini. Sekiranya itu saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi. Sama-sama. Wawancara coaching dengan klien Bu Dewi yaitu Bu Amah. Dan saya juga sudah diizinkan untuk melakukan observasi dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan klien Bu Dewi yaitu Amah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, mendapatkan penguatan dari Bu Dewi. Jadi Bu Dewi sekarang tiba sesinya dalam Bu Dewi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bu Dewi, bagaimana performa Bu Dewi terhadap coaching yang dilakukan tadi bersama Bu Amah? Performa Bu Dewi bagaimana? Terutama dengan penguatan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi secara spesifik. Oke, terima kasih Bu Surya atas pertanyaannya ya Bu. Jadi
kompetensi yang sudah saya dapatkan tadi di awal saya ingin, mengutamakan mendengarkan aktif nih, Bu. Jadi alhamdulillah tadi saya berusaha untuk mendengarkan aktif, saya mengikuti perbincangan, dari awal hingga akhir, sampai akhirnya di pembicaraan itu, coach saya itu bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus beliau lakukan untuk menghadapi siswa-siswanya yang membolos di pelajaran beliau, Ibu. Luar biasa, berarti Ibu sudah berusaha untuk melakukan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga Ibu Dewi bisa membimbing coach untuk menemukan sendiri dengan menggali potensi diri, solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, Ibu Dewi, selanjutnya kompetensi apakah yang ingin Ibu Dewi kembangkan dalam coaching-coaching selanjutnya? Monggo, Bu Dewi. Oke, untuk coaching selanjutnya saya akan mungkin untuk itu ya, Bu, yang menggunakan pertanyaan berbobot itu, Bu. Saya lebih belajar lagi karena tadi sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbuka, Ibu. Hanya butuh jawaban iya atau tidak, tapi disambung akhirnya bisa nyambung juga ke pertanyaan terbuka, Ibu. Oke, Bu Dewi, tadi ini Bu Dewi sedang tadi berusaha menilai diri sendiri ya, Bu ya. Ya. Jadi Ibu sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan baik dan berusaha juga untuk merefleksi diri apa-apa yang tadi masih ada kekurangan di dalam coaching tersebut. Dan izinkan di sini saya ingin menyampaikan pengamatan saya selama observasi ya Bu Dewi ya. Iya, Ibu. Mbak Ibu Dewi, dari awal sampai akhir saya memberikan pengamatan kepada Bu Dewi. Ternyata Bu Dewi itu sudah berusaha melakukan coaching, percakapan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menggiring untuk membuat rencana aksi, dan sampai ke titik akhir yaitu tanggung jawab terhadap keputusan yang dia pilih. Dan di sini Bu Dewi sudah melakukan prinsip coaching, diantaranya kemitraan. Tadi saya melihat Bu Dewi dengan Bu Amah sangat akrab. Jadi Bu Amah bisa tersenyum, Bu Amah bisa merasa nyaman. Itu termasuk salah satu prinsip kemitraan, yaitu tidak ada ketakutan atau mengintimidasi dari coach kepada coachee. Kemudian juga Bu Dewi menggali proses kreatif dari Bu Amah, sehingga Bu Amah itu berusaha untuk membangun strategi sendiri, menemukan solusi-solusi sendiri dari masalah yang dihadapi, dan memberdayakan coachee dengan memaksimalkan potensi dan juga mengelola perasaan atau emosi dari coachee, sehingga coachee tidak merasa marah dengan apa yang dihadapi di kelas, tapi berusaha untuk mencari solusi dengan sabar dengan melakukan perbincangan dengan Bu Dewi. Dan tadi terkait dengan refleksi Bu Dewi sendiri tentang pertanyaan berbobot ya, yang mungkin tadi Bu Dewi merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terbuka, artinya masih dijawab dengan ya atau tidak, dan itu memang mungkin ada satu dua, dan tapi Bu Dewi berhasil mengembalikan suasana yang kondusif, sehingga Bu Dewi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot di ujung perbincangan tadi, dan bisa membuat coachee menemukan kembali semangatnya, menemukan kembali pemikirannya, pola pikirnya, dan bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Dan itu sangat luar biasa sekali, Bu Dewi. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa melakukan observasi dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Dewi, semoga apa yang tadi saya lakukan sebagai supervisor
untuk observasi terhadap Bu Dewi dalam melakukan coaching, memberikan manfaat yang bisa dilakukan, dilaksanakan atau dimanfaatkan untuk pelaksanaan coaching-coaching yang akan datang. Demikian Bu Dewi, sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Surya. Sama-sama. Ya.